Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Teman-teman, ada kabar baik buat kalian yang lagi berjuang mempersiapkan beasiswa GKS atau Global Korean Scholarship. Nah, akhirnya kemarin pertanggal 11 Februari 2022, NIID telah mengeluarkan pengumuman resmi mengenai pendaftaran GKS graduate tahun 2022. Yeay! Saya tahu bahwa sekarang banyak banget dari kalian yang udah dari jauh-jauh hari dari tahun lalu mempersiapkan GKS ini. Nah, bahkan ada juga teman-teman yang telah mendaftar GKS tahun 2021 namun belum beruntung dan teman-teman setahun ini berjuang lagi untuk mendapatkan GKS. Nah, tentunya perjuangan dari tahun ke tahun itu emang semakin ketat karena aturan juga ada beberapa yang berubah aku lihat. Hari ini aku bakal berbagi dengan kalian mengenai informasi beasiswa GKS ini untuk yang tahun 2022. Tentunya teman-teman udah banyak mempersiapkan dokumen-dokumen penting untuk yang teman-teman gunakan untuk mendaftar beasiswa GKS 2022 ini. Apa sih yang pertama yang harus atau langkah pertama yang harus kita perhatikan? Nah, langkah pertama yang teman-teman harus perhatikan untuk mendaftar GKS ini yaitu adalah pengumuman yang diumumkan oleh NIID di website studyinkorea.kr. Jadi teman-teman harus memperhatikan semua arahan atau semua dokumen yang telah diupload NIID melalui website mereka. Nah, pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah guideline. Jadi guideline ini penting banget teman-teman, karena guideline ini adalah tuntunan kita dalam menyusun dokumen-dokumen dan mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar GKS ini. Aku sudah print guideline-nya. Ini guideline GKS 2022 Global Korean Scholarship. Ada perbedaan dari GKS tahun 2021 kemarin sama tahun 2022. Jadi aku lihat emang tiap tahunnya pasti ada yang berbeda meskipun sedikit. Sama juga saat aku mendaftar yang tahun 2021 lalu, itu ada sedikit perbedaan dengan guideline GKS yang tahun 2020. Aku ingin menjelaskan gimana cara memahami guideline GKS yang 2022 ini. Dan apa sih bedanya GKS 2022 ini dan GKS yang 2021 kemarin. Jika teman-teman lihat di halaman 2 guideline GKS itu nomor 1 program objektif, yang kedua program and university. Terus di sini ada degree program, di situ kategorinya master degree 1 tahun belajar bahasa Korea tambah 2 tahun di universitas. Kemudian untuk doktoral itu 1 tahun belajar bahasa Korea intensif, kemudian 3 tahun di universitas. Yang poin keduanya application track. Yang pertama di sini kalian lihat tabelnya, kategori kuota, embassy track. Jadi embassy track di sini ini nggak ada beda, general umum 603, kemudian overseas Korean 20, kemudian Korean language teaching profesional itu kuotanya 15. Nah, kemudian research-nya 10 dan totalnya sekitar 648 orang. Ini untuk yang embassy track, ini untuk keseluruhan di seluruh dunia. Nah, sedangkan yang university track itu di sini yang jauh banget perbedaannya dari GKS sebelumnya. General itu 425 orang, ini untuk yang degree program ya. Kemudian yang kedua ini regional university ada 200. Nah, kemudian R&D ini yang terbaru. R&D ini ada kan tanda merah di situ, new, ini 100 orang untuk keseluruhan untuk yang mereka ambil di seluruh dunia. Kemudian research ada 5 orang dan subtotalnya itu ada sekitar 730 orang. Jadi
Keseluruhannya dari embassy track sama university track itu sekitar 1.378 orang yang mereka akan terima di tahun 2022 ini. Nah, sedangkan untuk tahun lalu kuota yang mereka terima sekitar 1.278 orang. Karena tahun lalu 1.278, tahun ini tuh 1.378. Jadi bertambah 100 orang yang mereka akan terima. Jika teman-teman lihat di halaman ketiga, jika teman-teman lihat yang di list of available universities, yang embassy track itu klasifikasinya ada dua, tipe A sama tipe B. Tipe A itu ada sekitar 24 institusi, sedangkan tipe B itu ada sekitar 32 institusi. Ini nggak ada beda sih yang dari tahun lalu, ada tipe A sama tipe B. Namun yang tahun lalu itu digabung. Embassy track sama university track itu digabung semuanya. Maksudnya sama, tidak ada perbedaan tipe A sama tipe B. Ini sama semua pilihannya. Namun, kalau kalian lihat pada halaman 4, di sini perbedaannya jauh banget dari yang tahun lalu atau yang tahun-tahun sebelumnya. University track di sini klasifikasinya ada 4. Jadi yang pertama klasifikasinya itu general. Jadi general ini ada 56 institusi. Jadi kalau kalian lihat yang di depan tadi yang di halaman 3 itu tipe A sama tipe B ini masuk di general. General yang di atas ini tipe A kalau di embassy. Terus yang di bawah ini tipe B, itu yang kalau embassy. Ini yang terbaru untuk university track, itu ada regional. Regional di sini ada sekitar 32 institusi. Ini kalau kita lihat yang di general yang di bawah sama embassy track yang tipe B sama regional universitasnya ini sama. Selanjutnya yang terbaru adalah R&D. R&D di sini ada sekitar 12 institusi. Zhou University, yang terakhir itu Sungkyunkwan University. Ini yang terbaru di 2022 ini. Jadi jangan keliru ya mengenai R&D. Nah, sebentar saya jelaskan lebih detail mengenai R&D ini. Nah, kemudian research program, jadi nggak ada masalah ini mau mendaftar di universitas manapun. Nah, masuk di halaman 5 adalah di sini kuota untuk embassy. Jika kalian lihat di halaman 5 ada kuota untuk embassy, kuota untuk Indonesia itu di nomor 59, kuotanya 27. Kalau untuk tahun lalu itu kuotanya 26, jadi bertambah 1. Guru bahasa Korea itu juga 1 kuotanya untuk Indonesia itu sama. Lihat di halaman ke-7 itu untuk kuota untuk university track untuk Indonesia di situ terbagi menjadi 2 kan, country dan region. Kuota generalnya untuk Indonesia ada sekitar 27 orang, sedangkan untuk kuota regionalnya itu sekitar 15 orang. Kalau tahun lalu untuk university track itu kuota untuk Indonesia 27 orang yang ilban, sedangkan untuk regional itu ada 12 orang. Jadi keseluruhannya 39 orang untuk jalur universitas yang ada di halaman 4 tadi. Jadi kalau tahun lalu yang namanya jalur universitas dan jalur embassy itu pilihan universitasnya untuk general itu sama, tipe A dan tipe B. Namun untuk tahun ini tipe A dan tipe B itu cuman untuk jalur embassy, sedangkan untuk jalur universitas itu untuk generalnya ini terbagi menjadi 2, yaitu yang hampir sama dengan yang dimasuk dengan universitas yang ada di tipe A, tipe B jalur embassy. Namun untuk yang regionalnya untuk tahun 2021 dikategorikan regional itu adalah orang-orang yang jurusannya sains dan engineering. Sedangkan untuk tahun 2020 ini regional itu adalah semua jurusan apapun yang kalian punya, yang kalian ingin daftar. Di halaman 4 sudah dijelaskan. Regional ini ada 32 institusi. Jadi jika teman-teman ingin mendaftar di Daegu University atau Daejeon University, itu terserah jurusan kalian, meskipun bukan Science and Engineering itu tidak masalah. Jadi di sini letak perbedaannya. Apa sih bedanya di general dan regional ini? Bedanya kalau di general itu jadi universitasnya lebih luas, lebih banyak kalau di general yang university track.
lebih banyak, ada sekitar 56 universitas. Jadi simpelnya ini sama dengan yang di universitas-universitas pilihan yang di Embassy Track. Namun kalau di University Track ini dikhususkan lagi, jadi udah di generalnya itu memilih 56 universitas, dan untuk di regionalnya itu memilih 32 universitas, dipersempit lagi. Yang ketiga adalah R&D. R&D ini 12 institusi. Jadi siapa sih yang boleh mendaftar di R&D ini? Yang boleh mendaftar di R&D ini yang memiliki jurusan Sains dan Engineering. Simpelnya, R&D ini kalau tahun lalu itu bahasanya regional. Tapi kalau untuk tahun 2020 ini, itu regionalnya beda. Jadi, jurusan apapun yang kalian punya, yang kalian ingin daftar, itu boleh daftar di regional. Jadi nggak memperhatikan jurusan, namun memperhatikan universitas apa yang ingin kalian daftar. Sedangkan yang R&D tahun ini, itu dikhususkan mereka yang jurusannya Science dan Engineering. Untuk R&D, tidak memperhatikan negara, namun melihat kuota kampus. Nah, gimana caranya kalian lihat kuotanya? Itu ada di halaman 8. Seperti nomor 1, Ajo University. Nomor 1 ini, Ajo University ini mereka cuma satu departemen, yaitu Computer Engineering. Nah, kuota yang mereka butuhkan ada 7 kuota di situ. Terus contohnya yang kedua, Chonan National University. Nah, di sini departemennya mereka buka 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 departemen dengan 10 kuota. Semuanya orang berpeluang untuk mendaftar, namun syaratnya jurusan kalian itu harus Science and Engineering. Teman-teman tinggal milih. Mungkin teman-teman pikir, kalau jurusan aku jurusan Science and Engineering, berarti aku cuma bisa daftar di R&D dong. Enggak, kalian bisa mendaftar di general juga, bisa mendaftar di regional juga. Tapi kalian tinggal milih, karena kan kalau untuk jalur universitas itu cuman bisa milih satu universitas dan satu jalur. Nah, kita nggak boleh milih general kemudian milih R&D lagi, atau milih general dan milih regional lagi. Itu nggak bisa. Jadi harus milih satu. Meskipun pilihannya banyak, tapi kalian mesti milih satu. Nah, bedanya apa? Yaitu dari persaingannya. Jadi tinggal teman-teman lihat saja kalian pengen bersaing di mana. Jadi semakin besar jalurnya, seperti di general itu semakin besar juga persaingannya, seperti itu. Saran saya kepada teman-teman, kalian tidak bisa memutuskan secepat mungkin. Jadi memang benar-benar harus teman-teman pikirkan dengan baik sebelum teman-teman mendaftar. Terus yang di halaman 11, indeks prestasi kita 2,64 dari skala 4. Jadi bagaimana caranya kalian mengkonversi? Bisa teman-teman lihat di tabel belakang. Di guideline ada tabel yang panjang di belakangnya. Bisa teman-teman lihat di halaman 28. Di appendix A, biasanya kita kebanyakan di Indonesia itu skala 4. Jadi kalau IPK teman-teman 3,49 misalnya, 3,49 sampai 3,57 itu skala poin kalian adalah 90. Jadi itu sangat mudah, bisa kalian lihat langsung di tabel konversi ini. Teman lihat di halaman ke-13, di situ misalnya teman-teman mau memilih mendaftar di Embassy Track. Jadi harus memilih satu program. Namun boleh, kalau Embassy Track itu boleh memilih 3 universitas yang berbeda. Nah, sedangkan kalau University Track, kan tadi kalau kita lihat University Track ini pilihannya banyak. Namun tetap tidak bisa kalian memilih itu di lebih dari satu program juga. Itu mesti milih satu programnya. Jadi aku tadi udah jelasin, teman-teman harus mikirin baik-baik kalian mau pilih di mana, mau di general atau regional university atau R&D program. Jadi mesti milih salah satunya. Meskipun jurusan kalian adalah jurusan sains dan engineering, itu kalian boleh daftar di general juga, kalian boleh daftar di regional university juga, dan boleh di R&D. Namun tidak boleh ketiganya, mesti milih satu. Karena University Track itu meskipun banyak pilihan, mesti milih satu departemen dan satu universitas, nggak boleh kemana-mana. Tapi programnya yang mesti kalian pilih dengan baik. Nah,
programnya itu kalian nggak boleh salah pilih. Bedanya apa? Bedanya dari pesaingnya saja dan jumlah kuotanya. Nah, kalau di general itu emang lebih banyak kuotanya, namun pesaingnya juga lebih banyak. Nah, sedangkan kalau di regional itu universitasnya lebih sedikit, pasti pesaingnya juga lebih kurang dan kuotanya lebih kurang juga. Nah, begitu pula sama di R&D program. Daripada kalian didiskualifikasi di kemudian hari, jadi dari awal pikirin baik-baik mau mendaftar di Embassy Track dengan program ini atau mau mendaftar di Universitas Track dengan program ini. Jadi mesti dipertimbangkan dengan, karena takutnya kalau kita nggak memperhatikan ini, jadi mendaftar di keduanya terus mendaftar di dua program yang berbeda, itu kalian bakalan didiskualifikasi atau dokumen kalian bakalan diabaikan. Jika first round udah keluar pengumumannya, maksudnya kalian pertama milih di Embassy Track. Nah, kalian milih di Embassy Track, namun pada saat pengumuman pertama keluar, nama kalian tidak ada. Nama kalian tidak keluar di pengumuman Embassy. Jadi, saat itu kalian bisa mengirim dokumen kalian ke university. Jadi, kalian bisa kembali mendaftar di Universitas Track. Dengan syarat, kampusnya mesti pendaftaran GKS di kampus tersebut, di kampus yang kalian tuju itu masih terbuka. Seperti itu. Jadi kalian memang harus memperhatikan di kampus apa kalian ingin daftar, terus perhatikan juga guideline dari kampus itu sendiri. Karena ada guideline dari NIID dan ada guideline dari kampus itu sendiri dan ada guideline dari embassy, masing-masing embassy. Jadi setelah ini mungkin beberapa hari kemudian akan ada pengumuman guideline dari di universitas maupun di embassy masing-masing. Nah, ini yang sangat penting ada di halaman 16, dokumen to submit. Apa saja sih dokumen yang kalian butuhkan? Di sini kan ada penjelasannya mengenai application period. Setiap embassy dan universitas itu mereka mempunyai aplikasi deadline pendaftaran. Jadi kalian pendaftar ini mesti mengecek, mesti memperhatikan institusi yang kalian tuju sebelum kalian mendaftar, seperti itu. Jadi meskipun untuk resminya NIID sudah membuka pendaftaran, tapi biasanya Embassy itu mengeluarkan pengumumannya sekitar beberapa hari kemudian, kapan mereka buka dengan batasnya kapan. Kemudian universitas juga seperti itu, mereka bukanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi tidak menutup kemungkinan ada universitas atau ada kedutaan yang yang sesuai dengan tanggal terbuka pendaftaran dengan tutup pendaftarannya dari NIID, dan ada juga yang lewat dari itu tidak menutup kemungkinan, karena aku juga kemarin seperti itu. Sekali lagi teman-teman harus sangat teliti sekali mengenai jadwal pendaftaran ini. Takutnya kalian tidak perhatikan ini, takutnya dokumen kalian belum siap, ternyata embassy sudah tutup pendaftarannya, atau dokumen kalian belum nyampe di Korea, ternyata universitasnya sudah tutup, seperti itu. Di bawahnya bisa kalian lihat list of dokumen untuk dipakai mendaftar. Kalian lihat tipe dokumennya di sebelah kiri. Itu dokumen wajib untuk dilengkapi. Yang pertama itu form 1, application form. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di guideline. Karena di website Study in Korea itu saat mereka mengeluarkan pengumuman, mereka juga mengeluarkan beserta form-formnya. Application form ini wajib untuk semua jenjang pendidikan, master, doktoral, dan research, ini wajib semua. Nah, terus yang kedua, form kedua itu personal statement. Personal statement juga wajib. Yang master, doktoral, research program ini wajib. Terus yang study plan ini untuk research, program riset ini nggak dibutuhkan. Yang wajibnya cuma master program sama doktoral program. Untuk yang form 4, master dan doktoral ini nggak wajib untuk pendaftar program research. Kemudian recommendation letter. Nah, letter of recommendation ini juga beda dari tahun lalu. Jadi kalau untuk tahun lalu itu kita membutuhkan 2 surat rekomendasi dari dosen kita
atau orang yang sangat mengetahui bidang akademik kita. Namun kalau untuk tahun 2022 ini itu cuma 1 surat rekomendasi. Jadi ini hampir sama dengan guideline di undergraduate program untuk 2020 ini, itu sama. Jadi cuma butuh 1 surat rekomendasi. Kalau tahun lalu dan tahun sebelumnya itu masih 2 surat rekomendasi dibutuhkan. Form 6 itu letter of invitation, ini master doctoral program, ini nggak wajib. Kemudian form 7 GKS application agreement, ini semuanya wajib, sama form 8 personal medical assessment wajib. Dokumen wajib yang selanjutnya itu adalah sertifikat. Nah, sertifikat yang nomor 9 itu ijazah dan transkrip nilai S1 itu semua wajib untuk program master, doktoral, sama research. Untuk pendaftar S3 dan research itu mesti melampirkan master graduation certificate. Jadi ijazah S2 sama transkrip nilai S2 itu mesti dimasukkan. Nah, tapi kalau untuk program master itu tidak dimasukkan karena kan baru lulus S1. Nah, jadi bagaimana posisinya kalau kita mendaftar doktoral? Jadi kalau kalian mendaftar program doktoral itu ijazah S1 kalian mesti dimasukkan, ijazah S2 juga mesti dimasukkan. 13 ini applicant atau parents proof of citizenship and family relationship document. Jadi dokumen kekeluargaan. Dokumen yang bisa menjelaskan atau menunjukkan hubungan keluarga kalian, bisa menunjukkan bahwa orang tua kalian itu adalah benar-benar orang Indonesia, bukan orang Korea. Nah, itu wajib juga. Nah, apa sih yang mesti kalian masukkan? Jadi yang mesti kalian masukkan itu ada beberapa. Yang pertama adalah akta kelahiran, yang kedua kartu keluarga. Nah, namun jika orang tua kalian sudah tidak ada, misalnya orang tuanya pisah, maksudnya bercerai, itu bisa melampirkan akta cerai orang tua kalian. Atau kalau sudah tidak ada, maksudnya sudah meninggal, itu diganti dengan surat keterangan kematian dari catatan sipil dalam bahasa Inggris. Mana dengan kalian yang sudah menikah dan kartu keluarga kalian sudah terpisah dengan orang tua, maksudnya di kartu keluarga orang tua kalian sudah tidak ada nama kalian. Jadi kalau aku kemarin melampirkan kartu keluarga orang tuaku dan kartu keluargaku yang sudah aku translate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian tetap melampirkan akta kelahiran. Jadi sampai poin ke-13 ini adalah semua dokumen wajib yang harus kalian lengkapi saat pendaftaran. Sedangkan untuk poin ke-14 sampai 21 ini adalah opsional. Tidak, maksudnya kalian tidak punya dokumen ini tuh tidak ada masalah, tidak menjadi halangan kalian untuk mendaftar. Kemudian nomor 15 ini juga tidak perlu kalau kita tidak punya. 16 juga kalau kita tidak punya itu tidak perlu. 17, 18. Nah, nomor 19 dokumen lain yang opsional itu skor topik atau kemampuan bahasa Inggris, misalnya TOEFL atau IELTS. Jadi ini tidak wajib, ini opsional. Kalau kalian punya topik itu poinnya ada, kalau kalian tidak punya itu tidak ada masalah. Kemudian publikasi buku atau penelitian kalian yang kalian publikasikan. Nah, atau sertifikat atau award atau penghargaan. Kalau ada, submit in photocopy dokumen. Jadi kalau misalnya kalian punya fotokopi sertifikat, kemudian award, kemudian buku dan penelitian, ini tinggal kalian copy dan kalian lampirkan. Nah, kalau di sini kan mereka mintanya submit in fotokopi dokumen. Jadi sebenarnya tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, namun aku kemarin karena was-was, jadi aku lampirkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi semua sertifikatku aku lampirkan aslinya, originalnya, dan aku translate karena namanya juga baru pengalaman pertama yang mendaftar beasiswa ini. Jadi pasti ada rasa takutnya kalau nggak dilampirin bahasa Inggrisnya kita
nggak lulus atau seperti gimana. Jadi aku kemarin untuk mengurangi ketakutanku, kekhawatiranku, jadi aku lampirkan ke dalam bahasa Inggris juga. Namun kalau buku yang aku publikasikan, karena buku ini kan posisinya banyak ya, tebal, jadi aku cuman print out sampulnya. Sampulnya sama ini yang di bagian dalamnya yang ada keterangan nama kita di situ dengan ISBN-nya. Kemudian aplikan paspor kopi. Jadi karena saat itu tahun lalu aku udah punya paspor, jadi aku copy pasporku dan aku lampirin. Nah, kalau sertifikat topik dan bahasa Inggris, karena kan topik itu bisa di print langsung, jadi jadinya hasilnya itu hasil print asli, jadi kita print kemudian kita lampirkan. Seperti itu juga aku kemarin pakai TOEIC, jadi TOEICku aku print kemudian aku lampirkan aslinya, originalnya. Nah, ini lagi yang tidak kalah penting untuk yang nomor 17. Untuk yang nomor 17 mengenai dokumen. Nah, dokumen di sini kalau kita lihat number of document to submit, embassy track 1 original document plus 3 additional photocopies. Nah, tapi kalau aku pengalamanku kemarin mendaftar di embassy Korea di Indonesia, mereka cuman menyuruh kita mengumpulkan 1 dokumen asli. Jadi kita cuman mengirimkan 1 dokumen di sana di embassy, karena jika mereka butuhkan itu katanya mereka akan perbanyak. Jadi yang seperti yang sudah aku jelaskan tadi, memang kita harus memperhatikan lagi petunjuk pendaftaran GKS melalui embassy atau universitas yang kita tuju, karena ada beberapa dokumen yang mereka butuhkan yang tidak dicantumkan di sini. Namun untuk dokumen umumnya itu tidak menyimpang dari NIID, dari guideline NIID udah share ke kita. Kemudian University Track itu 1 original dokumen, ini benar. Nah, terus yang paling penting di sini required certificate, dokumen-dokumen wajib kita. Jadi dokumen wajib kita ini mesti ditulis dalam bahasa Inggris atau Korea, must be apostille or consular confirmed. Jadi kita mesti apostille atau pengesahan dari embassy. Jadi kalau tahun lalu ini kami belum ada seperti ini, jadi belum ada hal yang wajib mengenai apostille. Namun jika kalian lihat di Study in Korea itu per tanggal 10 ya, pokoknya per bulan lalu itu, per Januari lalu, NIID sudah memberikan pengumuman resmi sebelum mengupdate guideline. Mereka sudah memberikan pengumuman resmi bahwa tahun ini untuk mendaftar GKS itu dokumen-dokumen penting harus di-apostille atau pengesahan kedutaan. Jadi kemarin juga aku banyak dapat DM di Instagram mengenai masalah ini. Banyak juga yang nanya gimana mengenai apostille, tahun lalu gimana apostille-nya di mana dan lain-lain. Tapi karena aku yang tahun lalu emang tidak ada apostille di pendaftaran awal, jadi aku tidak bisa memberikan informasi banyak mengenai apostille, karena aku juga kemarin apostille itu saat aku sudah mau berangkat ke Korea. Jadi saat kita udah lulus, udah final announcement, udah pengumuman akhir dan kita udah mau berangkat ke Korea, terus kampus memberikan kita informasi dokumen wajib kita itu mesti di apostille. Jadi aku kemarin apostille itu sebelum berangkat ke Korea. Di sini mereka sangat tekankan lagi, notaris atau original dokumen tanpa apostille ini tidak akan diterima. Untuk teman-teman yang lagi berjuang dengan GKS, tetap semangat ya.